Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar dalam Matius 3 ayat ke-10. Apa artinya setiap pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang? Dalam Matius 3, Yohanes Pembaptis mulai mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ia pertama-tama berfokus pada orang-orang Yahudi, memanggil mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan mempersembahkan kembali hati mereka kepada Allah melalui demonstrasi lahiriah berupa baptisan air. Yohanes mengarahkan pesan penghakiman yang jelas secara langsung kepada para pemimpin agama Israel, orang Farisi dan Saduki, dan telah menukar pengabdian pribadi dengan ritualisme yang kosong. Hai kamu keturunan ular beludak, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan Janganlah mengira dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah akan menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bahkan sekarang kapak telah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3:7 sampai ke-10. Yohanes menghadapi kemunafikan para pemimpin rohani Israel yang mengira mereka secara otomatis diselamatkan dari murka Allah hanya dengan mewarisi silsilah agama. Yohanes memberitahu kepada mereka bahwa menjadi keturunan Abraham tidaklah cukup. Hati mereka harus diubahkan dan berpaling dari dosa untuk menerima kehidupan rohani. Di kerajaan Mesias, pertobatan sejati melibatkan perubahan pikiran dan yang menghasilkan gaya hidup, tindakan yang berubah. Tindakan-tindakan ini adalah buah-buah pertobatan. Pertobatan bukan hanya sekedar menyesal, tetapi cukup menyesal untuk berhenti berbuat dosa dan mendedikasikan seluruh hidup seseorang kepada Tuhan dengan menggunakan gambaran pohon buah. Pohon buah, Yohanes Pembaptis menganggap para pemimpin agama tidak memiliki buah yang baik. Tindakan pohon buah yang tepat adalah menghasilkan buah yang baik. Karena hati dan pikiran mereka tidak berubah, maka pemimpin munafik ini tidak dapat menghasilkan buah kebenaran dan pertobatan. Mereka tidak dapat membuktikan keaslian iman mereka dengan tindakan-tindakan yang benar dan perbuatan-perbuatan baik. Sebaliknya iman mereka telah mati. Lihat Yakobus 2:14 sampai ke 26. Mereka mengkhotbahkan satu hal tetapi menjalani hal yang lain, menjalaninya hal yang lain. Yesus Kristus akan menyatakan penghakiman yang sama kepada para nabi dan guru-guru palsu yang berkata bahwa pengikut yang sejati dan yang munafik dapat dikenali dari buahnya, yaitu dari cara mereka bertindak. Matius 7 yang ke-16. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak mungkin juga pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Baik Yohanes maupun Yesus membandingkan orang-orang munafik yang religius dengan pohon-pohon yang mati. Oleh karena itu, kapak penghakiman Allah yang siap sedia untuk memotong akar pohon. Ya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat yang ke-10. Tidak ada pengharapan bagi pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Peringatan Yohanes kepada orang-orang Farisi dan Saduki sangat keras. Nasib kekal mereka dipertaruhkan karena ketidaktulusan rohani mereka. Mereka berada dalam bahaya ditebang dan dibuang ke dalam api. Jika mereka tidak bertobat, penghakiman Allah yang berapi-api akan datang bagi mereka. Yesus akan menguraikan penghakiman itu nanti. Lihat Matius 23:31 sampai 38, Matius 24 ayat 1 sampai ke pasal 25 ayat ke-46. Setiap pohon berarti tidak akan ada pengecualian. Setiap orang berdosa, dari pemimpin yang paling berkuasa hingga budak yang paling rendah, harus bertobat. Jika dia tidak menghasilkan buah, dia akan ditebang dan dihancurkan oleh api. Pesan Yohanes jelas, mereka yang menolak panggilan Allah untuk bertobat akan menghadapi penghakiman dan hukuman mati. Yohanes melanjutkan peringatannya dengan mengatakan bahwa Mesias siap untuk memisahkan sekam orang munafik dari gandum, yaitu orang percaya sejati, dengan garpu penampinya. Kemudian ia akan membersihkannya tempat pengirikan, mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi membakar sekam itu dengan api yang tidak pernah padam. Matius 3:12. Sekali lagi, Yesus mengeluarkan peringatan serupa di kemudian hari. Matius 13 ayat 30, 37 sampai ke 43.
Orang-orang dari setiap era harus dengan hati-hati mempertimbangkan peringatan Yohanes bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah itu akan ditebang. Kita tidak dapat bersandar pada kredensial keluarga atau warisan agama kita. Menghadiri gereja atau bahkan memegang posisi kepemimpinan tidak menjamin keselamatan kita. Kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan mengklaim bahwa dilahirkan kembali. Tetapi itu tidak berarti apa-apa kecuali cara hidup yang berubah menyertai pertobatan. Keselamatan kita terjamin ketika kita tinggal di dalam Yesus yang berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena ranting tidak dapat berbuah, maka ia dipisahkan dari pokok anggur. Dan kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, sekalipun barang siapa tinggal dalam aku, ia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering, dan ranting-ranting itu dikumpulkan untuk dibakar. Jika kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku yang sejati. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke 8. Shalom.